Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno. Dan setelah kemarin gue tunjukin ya seperti apa fitur-fitur di Galaxy AI dan gimana cara pakainya, hari ini gue bakal bahas beberapa hal yang perlu teman-teman tahu dari Galaxy AI. Nah, kita bakal bahas dari hal-hal yang paling ditanyakan aja. Satu, apakah ini bakal jadi berbayar? Nah, waktu di event demonya kemarin ya, yang di Jakarta, seingat gua, Samsung memang nggak ngebahas tentang ini. Begitu juga di event launchnya. Tetapi kalau kita cek di footnotes halaman official Galaxy AI ya, dengan jelas tertulis di sini fitur Galaxy AI akan disediakan secara gratis sampai di tahun 2025. Artinya fitur-fitur di Galaxy AI ini dari awal diluncurkan udah direncanakan nggak bakal gratis selamanya. Ada satu momen di mana ini akan jadi berbayar, dan ini akan sangat masuk akal sebenarnya ya, karena untuk saat ini untuk bisa ngejalanin fitur-fitur AI memang butuh resource yang sangat besar, baik itu server, R&D, dan yang lainnya, dan biayanya jelas nggak murah. Nah, ini ada penjelasan resmi dari Samsung seputar hal ini lewat VP and Head of Framework R&D Group mereka ya, yaitu Sally Jong. Dia ngasih penjelasan kalau fitur-fitur AI terutama yang cloud-based features itu memang butuh resource yang besar. Jadi rencananya Galaxy AI ini bakal digratisin dulu sampai 2025 sambil mereka menganalisa habit kita ya sebagai pengguna. Ya mungkin fitur apa yang sering kita pakai, seberapa resource yang digunakan, dan yang lainnya. Dan 2025 itu bakal jadi tahun di mana mereka menentukan tuh kedepannya bakal seperti apa, mulai hitung-hitungan lah ya dari sisi biaya dan yang lainnya. Samsung sih bilang kalau nggak semua fitur bakal di paywall atau dibuat berbayar. Feeling gua untuk fitur AI yang diproses on device mungkin bakal tetap bisa dinikmati ya secara gratis, karena bisa dibilang running cost-nya ini lebih kecil teman-teman, dengan semua proses bisa langsung dijalankan dari dalam device. Sedangkan fitur-fitur AI yang berbasiskan cloud yang butuh resource computing besar itu yang kemungkinan besar bakal jadi berbayar. Kenapa? Nah, ini nyambung ke hal yang kedua ya, yaitu basis yang dipakai oleh Galaxy AI itu sendiri. Nah, basis Galaxy AI itu pakai model AI dari Google, mulai dari Gemini Nano, Gemini Pro, dan Imagen 2. Google Gemini Nano ini fitur AI yang bisa berjalan on device tanpa perlu akses internet kayak live translate, interpreter, sebagian fitur di chat assist itu on device ya. Privasinya lebih dapat, prosesnya juga lebih simple ya, cenderung ke translate gitu, nggak butuh koneksi internet. Dan yang pasti karena diproses on device atau di dalam device itu sendiri, selain cepat ya, biaya operasionalnya juga mungkin nggak sebesar fitur-fitur yang berbasis Google Gemini Pro atau yang butuh internet. Jadi fitur-fitur yang on device ini yang potensial untuk tetap digratiskan kalau Samsung memutuskan untuk menggratiskannya. Nah, untuk Google Gemini Pro ini basis AI yang harus connect ke Google Cloud. Ini untuk fitur-fitur yang lebih kompleks ya, yang prosesnya berat. Jadi computing dilakukan di Google Cloud. Jadi otaknya itu ada di sana teman-teman. Beberapa fitur yang kompleks di Galaxy AI kayak deteksi transkrip, terus bikin rangkuman notes atau rangkuman meeting, dan yang lainnya itu pakai Google Gemini Pro yang tentu biayanya juga memang lebih besar. Nah, kalau kita lihat di halaman official Google Gemini, biayanya terhitung per 1000 karakter ya. Jadi setiap 1000 karakter input itu ditarik biaya sekitar Rp3,9, dan 1000 karakter output ditarik biaya sekitar Rp7,8. Dan ini hitungannya karakter ya teman-teman, bukan hitungan kata. Tinggal dikalikan aja, kalau kita suruh rangkum transkrip meeting yang panjang ya udah berapa karakter ya itu ya. Belum lagi untuk Google Imagen 2 yang dipakai untuk generate foto di fitur generative edit ya, ini juga mahal biayanya. Waktu gua cek di halaman officialnya saat ini belum dibuka ya detail biayanya berapa, tetapi sebagai gambaran aja di Gemini Pro harga per output gambar itu sekitar Rp40. Tinggal dikalikan berapa kali ya kita edit foto pakai fitur di Galaxy AI ini. Terus yang terbaru, Google juga mengumumkan kalau Samsung ini jadi partner pertama yang pakai Google Gemini Ultra. Ini AI paling advance ya dari Google, paling canggih, yang entah bakal dipakai buat fitur apa nanti di Galaxy AI berikutnya. Bisa jadi feeling gua bakal dipakai untuk fitur writing assist ya, untuk balas email atau yang lainnya. Tetapi yang pasti biaya Gemini Ultra ini bakal lebih mahal lagi karena butuh resource computing yang lebih besar. Dan dari sini aja udah ketahuan kalau sulit memang buat Samsung untuk bisa menggratiskan semua fitur AI ini terus-menerus ya, kecuali kita udah sampai ke momen di mana fitur-fitur AI ini bisa dibuat ringan dan berjalan on device semuanya, atau sebaliknya hardware smartphone udah semakin kencang ya sehingga bisa menjalankan semua proses AI yang berat secara on device. Dan hal ketiga teman-teman, sebenarnya Samsung sudah punya model AI sendiri, yaitu Samsung Gauss yang diumumkan di bulan November 2023 kemarin. Dan sama kayak model AI dari Google ya atau OpenAI, Samsung Gauss ini juga punya beberapa model. Ada Samsung Gauss Language ya yang bisa
memahami dan generate jawaban berupa teks. Terus ada Samsung Gauss Code yang bisa memahami dan generate code ya, dan ada Samsung Gauss Image yang bisa mengenerate gambar kayak OpenAI itu punya DALL-E ya, atau Google juga punya Imagen 2. Cuman nggak tahu kenapa saat Galaxy AI dirilis yang banyak dipakai adalah model AI dari Google, dan kerjasama ini dituliskan bersifat jangka panjang. Jadi mungkin sampai beberapa tahun ke depan bakal tetap pakai model AI dari Google. Sebenarnya ada juga sih yang bilang kalau Galaxy AI ini udah kombinasi antara Samsung Gauss dan Google AI. Tetapi di Samsung Newsroom dan Google Blog Official waktu gue baca nama Samsung Gauss memang sama sekali nggak disebut. Mungkin karena Samsung Gauss belum siap ya, dan Google Gemini udah bisa jadi solusi yang langsung siap dipakai saat ini, atau karena pertimbangan lain mungkin Samsung nanti bisa mengklarifikasi hal ini. Dan yang keempat teman-teman, apakah perangkat Samsung yang lama itu bakal kebagian Galaxy AI ini? Nah, kabar gembiranya bakal dapat teman-teman, kabar buruknya nggak semua dapat. Jadi lewat Head of Customer Experience Samsung yaitu Patrick Comet, Samsung menyatakan kalau yang pasti kebagian Galaxy AI ya, selain Samsung Galaxy S24 series yang paling baru, itu adalah Samsung Galaxy S23 series, Galaxy S23 FE ya, terus kemudian ada Samsung lipat Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5, serta untuk tablet itu ada Galaxy Tab S9 series. Kabarnya Galaxy AI bakal dirilis ke perangkat-perangkat itu di pertengahan pertama tahun ini, mungkin ya bersamaan dengan dirilisnya One UI 6.1. Tetapi sangat disayangkan memang untuk lini flagship Galaxy S22 series yang sebenarnya juga belum tua-tua amat sih ya, dengan specs yang juga masih kencang sampai saat ini, ternyata nggak ikut kebagian. Samsung menyatakan kalau untuk saat ini Galaxy AI masih fokus ke perangkat Samsung generasi terbaru teman-teman. Dan yang kelima, beberapa detail seputar Galaxy AI ini memang masih ada yang simpang siur, kayak misalnya tadi ya, basisnya murni pakai AI dari Google aja, atau ada kolaborasi dengan Samsung Gauss juga, itu juga masih simpang siur. Terus kayak fitur live translate yang di demonya dan di beberapa newsroom Samsung dijelaskan ya, berjalan secara on device tanpa perlu koneksi internet untuk alasan privasi, speed dan yang lainnya. Tetapi di footnotes Galaxy AI Samsung Indonesia tertulis fitur live translate butuh koneksi internet. Jadi yang benar mana ini juga masih simpang siur, tapi simpang siur ini bisa dipahami teman-teman, pertama karena memang Galaxy AI ini masih terbilang baru ya, dan kedua juga karena Galaxy S24 series statusnya masih pre-order dan unitnya belum dikirim ke pembeli. Jadi masih sulit ya buat kita untuk nge-review fiturnya secara mendalam dan memastikan detail-detail informasinya. Kemarin gua waktu nyobain Galaxy AI di hands-on experience-nya juga belum bisa ya untuk mengeksplor sampai sedalam itu, cuman sempat mencoba dan nunjukin fitur-fiturnya ke teman-teman semua. Dan yang keenam, sama seperti di aplikasi AI lainnya, Galaxy AI juga punya batasan. Misalnya untuk fitur rangkuman di Note Assist itu ada batasan jumlah karakter dari 200 sampai 4000 karakter aja. Terus untuk live translate cuman bisa dipakai di aplikasi telepon bawaan Samsung. Meskipun enaknya orang yang telepon kita atau kita telepon itu bebas ya, bisa telepon dari HP apa aja dan juga dari telepon apa aja. Terus hampir semua fitur Galaxy AI ini butuh login ke Samsung account, dan sebagian lagi perlu koneksi internet juga untuk bisa berjalan. Dan sama seperti di generative AI lainnya ya, hasil rangkuman atau apapun yang diberikan oleh AI ini itu akurasinya juga nggak dijamin 100% akurat. Jadi perlu kita cek lagi untuk memastikan kebenarannya teman-teman. Dan itu ya beberapa hal yang perlu teman-teman tahu dari Galaxy AI, sebuah terobosan Samsung untuk membawa kecanggihan AI ke dalam smartphone dan juga tablet yang mungkin bakal jadi tren di berbagai merek smartphone lain di tahun ini. Kalau ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar, pendapat dan pertanyaan juga boleh. Subscribe untuk dapetin update terbaru seputar teknologi seperti ini. Sampai ketemu lagi di video Teknomerek lainnya besok.